Minggu kemarin kita udah praktikum ya, yang berhubungan sama ekosistem dan lingkungan hidup. Di sini saya akan jelaskan tentang lingkungan hidup, di mana pengertian dari lingkungan itu adalah kondisi fisik dan kimiawi yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Di antaranya, kalau lingkungan hidup itu ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksi antar komponen tersebut itu yang ada di lingkungan ini akan membentuk sebuah sistem yang dikenal sebagai ekosistem. Ya, lingkungan hidup itu sama dengan ekosistem. Terus kemudian komponen biotik itu seperti apa saja? Bio itu artinya hidup, berarti komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Berdasarkan tingkat organisasinya dimulai dari yang terkecil itu adalah individu. Ya, individu dulu. Individu itu apa? Individu itu berarti sebuah satuan terkecil dari organisme. Misalnya kalau individu dalam sebuah ekosistem itu contoh seekor bebek, sebatang tumbuhan singkong maupun seekor katak. Nah, seorang manusia juga dapat dikatakan sebagai individu. Jadi individu itu makhluk hidup tunggal. Kemudian tingkatan selanjutnya ada populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Nah, populasi itu kumpulan dari beberapa individu tapi yang sejenis. Selanjutnya komunitas. Komunitas yaitu sebuah populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama. Populasi yang hidup dalam komunitas akan saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Komunitas ini biotik terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dengan kata lain, komunitas itu bisa diartikan sebagai kumpulan dari beberapa populasi. Selanjutnya, ke tingkat yang lebih tinggi lagi adalah ekosistem. Nah, ekosistem itu apa sih ekosistem? Tatanan kesatuan komunitas secara menyeluruh yang saling berinteraksi. Jadi bisa dibilang kumpulan dari beberapa komunitas. Misalnya kalau contoh ekosistem alami itu seperti ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem laut, ya, ataupun ekosistem hutan. Nah, selanjutnya ke tingkatan yang lebih tinggi lagi ada biosfer. Biosfer itu adalah lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem daratan maupun perairan. Jadi bisa dikatakan bumi kita ya. Biosfer itu keseluruhan kumpulan dari beberapa ekosistem nanti akan membentuk biosfer. Antar komponen ekosistem tersebut terjadi interaksi dan saling membutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Itu tingkatan organisasi komponen biotik yang ada di ekosistem atau yang ada di lingkungan hidup. Selanjutnya di sini ada komponen biotik berdasarkan tingkat peranannya. Kalau peranannya ini ada yang pengurai, produsen, dan konsumen. Dibagi-bagi lagi ya. Nah, kalau untuk pengurai itu sama dengan dekomposer atau detrivor. Sifatnya dia heterotrof atau dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kalau produsen itu adalah sifatnya autotrof. Autotrof itu dia bisa menghasilkan makanan. Di antaranya bisa tumbuhan, fitoplankton, arkea maupun ganggang. Yang tergolong ke dalam produsen itu pasti berhubungan sama tumbuhan, karena produsen itu dapat membuat makanannya melalui atau membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, di mana proses fotosintesis tersebut adalah mengubah karbon dioksida dan air untuk menghasilkan makanan berbentuk glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari dan klorofil di dalam kloroplas. Ya, jadi produsen itu yang memproduksi makanan, dia bisa memproduksi makanan atau dapat membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya adalah konsumen. Konsumen itu sifatnya heterotrof. Heterotrof itu ialah dia dapat mendapatkan makanan dari organisme lain yang meliputi konsumen dan pengurai. Ya, konsumen itu tingkatannya dibagi-bagi lagi menjadi konsumen primer, di mana konsumen primer itu pastinya herbivore. Herbivore itu dia memakan tumbuhan. Selanjutnya ke tingkatan konsumen sekunder atau
karnivor atau omnivor. Ya, karnivor itu adalah hewan ataupun konsumen yang dapat mengkonsumsi daging, sedangkan omnivor itu adalah organisme yang dapat memakan daging maupun tumbuhan. Misalnya nih contohnya ayam, bebek, tikus, burung, gagak, dan sebagainya. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah konsumen tersier, di mana konsumen tersier ini adalah karnivor. Karnivor itu organisme yang memakan organisme lain, termasuk karnivor yang memakan herbivor sebagai konsumen sekunder, dan karnivor yang memakan karnivor sebagai konsumen tersier. Contohnya ada ular, komodo, musang, harimau, serigala, burung, elang, dan sebagainya. Itu komponen biotik berdasarkan tingkat peranannya. Selanjutnya ada komponen abiotik. A itu tidak, bio itu hidup, berarti dia tidak hidup. Komponen fisik dan kimiawi yang dapat memengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem. Ada apa saja komponen abiotik itu? Di antaranya ada sinar matahari yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, di mana berguna sekali bagi tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk membuat makanan. Selanjutnya ada suhu, ya. Suhu itu memengaruhi segala aktivitas makhluk hidup, ya. Misalnya pada tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup antara suhu 0 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Sementara ada beberapa makhluk hidup yang dapat bertahan pada suhu yang ekstrim, misalnya nih beruang kutub, karena dia memiliki bulu yang tebal dan membantu menghangatkan tubuhnya. Ya, kemudian ada air. Air itu unsur yang sangat penting dalam kehidupan, meskipun bukan satu-satunya unsur yang diperlukan dalam keberlangsungan hidup, tapi air itu penting ya bagi keberlangsungan makhluk hidup. Misalnya bagi tumbuhan itu kan ya, air itu sebagai media perlarut unsur hara dan mineral agar dapat diserap oleh tumbuhan. Terus juga bagi manusia dan hewan juga air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh. Kalau kekurangan air nanti bisa mengalami kekeringan atau dehidrasi. Selanjutnya ada udara. Udara di sini merupakan sejumlah gas yang membentuk atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara berperan pada respirasi organisme dan fotosintesis tumbuhan. Kalau misalnya untuk makhluk hidup seperti manusia, hewan, udara itu sangat dibutuhkan sekali dalam proses respirasi atau pernapasan karena kita memerlukan oksigen. Selanjutnya ada tanah. Tanah merupakan penampakan daratan yang terbentuk dari proses alih rupa zat-zat mineral dan organik yang berlangsung sangat panjang di bawah pengaruh faktor lingkungan, iklim, suhu, tekanan, dan organisme. Ya, di mana tanah itu merupakan tempat tumbuhan bisa tumbuh dan menyerap mineral dan air. Itu komponen abiotik. Ya, ada 5 komponen abiotik dalam ekosistem ini. Di antaranya ada sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Selanjutnya ada interaksi antar komponen hidup atau interaksi antar komponen dalam ekosistem itu. Ya, di dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen biotik serta interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Di mana interaksi antar komponen biotik itu adalah diantaranya meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Interaksi antar komponen biotik itu sebuah habitat yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup dalam lingkungan geografis yang sama. Umumnya terjadi interaksi antar satu organisme dengan organisme yang lainnya. Interaksi antar komponen biotik yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi itu merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan, baik itu makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antar mereka. Misalnya nih ada sapi dengan kambing, kemudian dalam usaha merebutkan makanan di tempat yang sama. Kalau ini misalnya ada kuda dengan sapi, mereka melakukan kompetisi dalam memperebutkan makanan karena sama-sama memakan rumput. Selanjutnya ada predasi. Predasi itu adalah interaksi antar pemangsa dan mangsa. Pada umumnya pemangsa adalah karnivor, sedangkan mangsa adalah herbivore. Jadi ini antara dimakan dan memakan. Misalnya contohnya ular memakan tikus, atau enggak ini hewan apa ya, misalnya serigala memakan tupai misalnya.
atau memakan hewan yang herbivore. Biasanya kalau misalnya mau memangsa itu si pemangsa ukurannya lebih besar dan yang dimangsanya biasanya lebih kecil. Selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Ya, hubungan antar dua makhluk hidup beda, tapi dia hidup bersama di suatu daerah. Misalnya simbiosis itu ada mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan netralisme. Apa sih mutualisme? Kalau mutualisme itu adalah bentuk interaksi antar dua organisme yang saling menguntungkan. Mutualisme itu saling menguntungkan. Misalnya ada bakteri Rhizobium dengan bintil akar tumbuhan kacang-kacangan, di mana Rhizobium itu dia bisa membentuk asosiasi dengan akar tanaman kacang-kacangan dan membentuk bintil akar. Kemudian bakteri tersebut mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan. Sedangkan kehadiran Rhizobium akan membantu tanaman akan ketersediaan nitrogen. Jadi saling menguntungkan, si bakterinya bisa dapat makanan dari tumbuhan dan tumbuhan juga bisa dapat nitrogen yang dipecahkan oleh atau yang diserap, nitrogen yang diserap oleh si bakteri. Misalnya contoh lain ada lebah nih dengan tumbuhan berbunga. Kan lebah mendapatkan nektar atau madu dari bunga, sedangkan tumbuhannya bisa melakukan proses penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Jadi keduanya antar lebah dan tumbuhan berbunga saling menguntungkan. Selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme itu ialah interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi tidak merugikan organisme yang lainnya. Satu untung dan satu tidak dirugikan. Contohnya nih, misalnya tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Tumbuhan paku nempel pada inangnya, dia dapat untung ya, dia dapat tempat tinggal, sedangkan tumbuhan inangnya tidak merasa dirugikan karena ditempeli oleh tumbuhan paku. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Kalau parasitisme ini adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme diuntungkan sedangkan organisme yang lainnya dirugikan. Contoh misalnya kucing dan tungau, di mana tungau akan mengisap darah dari kucing ya, sedangkan kucing ia akan menderita gatal-gatal. Kan yang diuntungkan di situ adalah tungau, sedangkan kucing dirugikan. Atau contoh lain misalnya tumbuhan benalu dengan pohon mangga. Tumbuhan benalu dia dapat menyerap makanan dari tumbuhan mangga, sedangkan di pohon mangga dia dirugikan gitu ya, makanannya diambil oleh si tumbuhan benalu. Atau enggak misalnya cacing perut dan manusia. Cacing perut nanti akan menyerap nutrisi dari manusia. Siapa yang diuntungkan di sini? Yaitu cacing perut ya, sedangkan manusia dirugikan karena nutrisinya diambil oleh si cacing perut. Yang terakhir ada yang keempat adalah netralisme. Netralisme itu interaksi antar dua jenis organisme yang tidak saling memengaruhi, jadi netral ya, misalnya antara kambing dengan ayam. Keduanya bisa menempati tempat yang sama tapi harus memengaruhi satu sama lain karena kambing dan ayam memiliki jenis makanan yang berbeda, misalnya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan ya, netral-netral saja. Selanjutnya interaksi antar komponen biotik dan abiotik, sehingga nanti akan membentuk keseimbangan kehidupan yang ada di permukaan bumi. Interaksi antar kedua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi ya, misalnya seperti rantai makanan maupun jaring-jaring makanan ya, ataupun siklus materi atau siklus energi. Nah, misalnya nih, rantai makanan dulu. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrop dengan cara memangsa organisme lain. Di dalam rantai makanan terjadi transfer energi dari produsen hingga konsumen terakhir melalui proses makan dimakan. Ya, jadi misalnya gini, melalui kegiatan rantai makanan ini, proses makan dimakan ini terjadi perpindahan energi dan materi di dalam ekosistem. Rantai makanan itu merupakan satu garis jalur makanan dalam interaksi komponen biotik yang melibatkan
peran produsen, konsumen, maupun pengurai. Misalnya ada rumput atau disebut sebagai produsen, ada rumput dimakan oleh konsumen tingkat 1 herbivore, nanti konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2 yang termasuk karnivor, dan yang terakhir ada konsumen 3 atau karnivor juga yang memakan konsumen 2. Di situ nanti ada terjadi perpindahan energi rantai makanan, ya saling proses saling makan memakan. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu apa? Dalam sebuah ekosistem, produsen dan konsumen primer tidak hanya dimangsa oleh satu spesies konsumen saja, tapi hal ini menyebabkan terjadinya interaksi organisme yang sangat rumit. Coba bisa diperhatikan ini ya, rumit. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Jadi ada beberapa rantai makanan, ya bisa lebih dari satu rantai makanan nanti akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan terjadi proses atau terjadi interaksi kompetisi, ya. Misalnya nih, terjadi proses kompetisi. Di sini misalnya ada badak dengan jerapah yang sama-sama berkompetisi, mereka makan rumput, ya, seperti itu. Atau enggak ada belalang dengan tikus yang sama-sama mereka mengkonsumsi makanan atau tumbuhan. Ya, jadi proses kompetisi atau persaingan. Itu jaring-jaring makanan. Selanjutnya yaitu siklus materi. Sini energi dan materi secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik selanjutnya, ya, di dalam ekosistem. Materi yang menyusun tubuh makhluk hidup ini berasal dari bumi yang berupa unsur dan senyawa kimia. Terus tidak ada materi yang terbuang dalam siklus materi karena materi tersebut secara kontinu diambil dari lingkungan dan digunakan oleh makhluk hidup. Nah, siklus materi ini misalnya ada siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Nah, bisa kalian mempelajarinya melalui video pembelajaran yang ada kode QR ini ya. Silakan boleh di-scan. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Minggu depan nanti kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerjanya. Ya, silakan dikerjakan untuk lembar kerjanya mengenai interaksi komponen makhluk hidup atau interaksi komponen ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.